Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, hari ini Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Gimana perasaannya? Baik ya. Gampang kan? Ya. Seperti biasa, nanti kita coaching. Ini pertemuan kelima, berarti di pertemuan ke-8, berarti berapa pertemuan lagi ini adalah UTS ya. Siap kan? Siapa? Oke. Hari ini kita akan coba menengok surat kuasa sampai gugatan. Kita lihatlah semampunya kita. Oke. Siapa yang mau jadi volunteer? Yang duluan dicek oleh Mbak siapa Mbak? Mbak Hani. Ada yang mau? Kalau nggak ada, haknya Mbak Hani nunjuk siapa aja kali situ. Pilih. Mana yang menurut Mbak tidak meyakinkan? Silakan. Ya, pilih. Siapa saja. Siapa yang mau? Nggak ada nih. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau itu karena Aswin. Ada. Satu orang maju untuk dicek. Lalu kamu tunjuk satu orang lagi untuk yang mengoreksi. Untuk mengoreksi surat kuasanya aja lah, kan surat gugatannya. Mengoreksi surat kuasa. Jadi kalian harus bisa membuat benar dan mengetahui kalau ada yang salah, kan gitu. Jadi dari kalian untuk kalian, kan gitu. Saya tinggal kelasnya kan. Ya, monggo ditunjuk satu lagi Mbak Ani. Ya. Hah? Siapa? Silakan. Jadi dua orang saling mengoreksi. Oke, silakan maju. Oke, silahkan dibuka dulu punya Aswin berarti ya. Buka punya Aswin, lalu Mbak siapa punya tugas untuk mengoreksi. Apakah sudah betul surat kuasanya aja, surat gugatannya nanti. Di Zoom, biar lebih kelihatan. Lagi, oh cukup. Silakan Mbak. Surat kuasanya dulu, mana surat kuasanya? Ya, ini di satu ya Pak. Mana surat kuasanya? Yang pertama. Mana surat kuasanya mana? Iya. Oh, kuasa di bawahnya. Di bawah ya, oke. Ya, dari surat kuasanya dulu. Bebas yang komen Mbaknya ya. Kalian boleh bantu. Boleh ask to audience. Oke. Gak kelihatannya jauh sampai sini. Mata kalian bisa lihat nggak ya? Saya udah pakai kacamata aja nggak lihat. Buram ya. Gimana, Mbak? Oke, sudah. Kayaknya sebagaimana diatur dalam pasalnya nggak perlu deh. Ya, oke, dikomentarin. Nggak apa-apa. Terus, selain itu ada lagi komentarnya? Gitu aja sih Pak. Oke. PT harusnya pemberi kuasanya PT Betul selalu nggak sih? Oke, ada dua koreksi dari Mbaknya. Menurutmu, silakan membela diri. Saya membela diri, Pak. Ya boleh.
pakai silat, karate. Ya Pak. Oh enggak, silakan. Jadi di komentar butuh selalu itu harusnya di situ penempatannya PT. Nah, PT itu instansi bukan orang. Jadi yang bertanda tangan itu harus orang. Oke. Gitu Pak. Gimana Mbak? Kemarin saya rasa bapaknya bilang kalau ada hukum berarti kalau saya setuju. Mari kita lihat punya Mbaknya. Coba dibukakan punya Mbaknya. Oke, makin menarik. Kalian di kubu yang mana? Itu juga tadi poin ya sebagai Oke, capek lah duduk. Surat kuasa di Zoom. Oke, silakan Mas Aswin yang balik berkomentar. Apa? Apa yang membuat kaget? Enggak ada yang lama sih, kayak setelah di fase yang lama. Ini yang lama. Iya. Ada. Fase jadi apa? Nah, cari. Atas sedikit. Atas lagi. Di situ Pak masih gugatan non prestasi bukan Oke. tema. Kata Mbaknya itu gugatan yang lama, apa surat kuasa yang lama. Coba cari yang baru, ada nggak? Gugatannya PMH, surat kuasanya Kayaknya salah dokumen. kalau salah itu juga belum ditandatangani. Apa kalau salah berarti keluar dulu. Satu lagi. Satu lagi. Selamat kita sudah selamat. Aswin, kamu berhak menunjuk salah satu orang untuk mengoreksi punyamu. Versi Mbaknya tadi kan salah, tapi coba cari yang lain. Karena Mbaknya kita eliminasi dulu, nah, coba cari ya. Tidak Pak. Enggak, maju. Bali di, ya surat kuasanya Aswin dibuka. Oke, dari atas lagi. Oke, menurut Mbak siapa? Rustina Pak. Mbak Rustina, ini gimana? Silakan dikoreksi sendiri. Ya, ke bawah lagi. Pasti menghukum kantor. Oke. Bawah lagi. Pengadilan negeri provinsi. Ya, ke bawah lagi. Oleh karena itu yang pasal tadi kan katanya siapa itu nggak boleh. Nggak boleh, tapi kalau di dalam nggak apa-apa. Ada apresiasi, apresiasinya juga ada.
selama puasa, memberi puasanya itu selalu ya Kak. Karena yang tanda tangan itu seseorang bukan badan hukum. Ya, yang tanda tangan berarti menurut Mbak Rustina itu Itu selalu. butuh selalu. Ya. Kenapa dia berhak tanda tangan di situ? Karena aku direktur. Karena di atas, coba tarik di atas. Tarikin Mbak. Terus lagi. Terus. Nah, dalam hal ini sah dan bertindak untuk dan atas nama. Jadi memang apa yang dilakukan butuh selalu di sini, entah dia memberikan kuasa, dia menandatangani apapun itu dalam ranah dia bertindak untuk dan atas nama PT Selalu Jaya. Oke. Yang lain betul nggak surat kuasanya? Nah, berarti kalau mbaknya sudah membenarkan berarti harusnya surat kuasanya enggak juga benar. Coba kita lihat. Jeng jeng. Ternyata salah kan gitu. Tidak apa-apa ya. Komentator itu kan kadang lebih hebat. Oke, silahkan di zoom ya biar kelihatan lebih jelas. Walaupun tetap aja kabur. Oke, silakan Mas Haswin. Ya. Lanjut. 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 Ya. Terus sedikit. Betul, Pak. Nah, betul. Ya, Yakin? yakin. Oke. Gimana? Yang lain? Betul ya? Oke. Ada nggak yang di sini masih surat kuasanya salah? Tadi mbaknya masih salah tadi. Ada nggak yang salah? Soalnya kalau nggak ada yang salah ya nggak usah dikoreksi lagi untuk surat kuasa. Kan sebenarnya ini kan perbaikan dari pekan kemarin yang kalian sudah tinggal perbaiki sedikit saja. Ada nggak yang merasa masih salah? Iya. Apa mbak? Nama ininya Pak. Oke, silakan. Ada nggak yang lagi merasa masih salah? Di depan sudah ada contoh, 2 orang, betul. Ada lagi yang masih merasa salah? Atau masih merasa bingung? Atau saya nggak merasa salah Pak, karena saya belum mengerjakan. Ada yang merasa masih salah? Tidak ada? Benar semua ya? Yakin? Tugas saya kan bukan menilai saudara sebenarnya, tapi menjamin saudara punya kemampuan buat surat kuasa, bukan menjawab soal. Sekarang kalian levelnya sudah beda ya. Mata kuliah praktek itu bukan lagi menjawab soal, tapi menghasilkan sesuatu. Berarti kalian kalau main game itu ada apa namanya? Checkpoint. Nah, checkpoint 1 kalian sudah lolos, yaitu apa? Kalian bisa bikin surat kuasa, baik perseorangan maupun badan hukum. Oke, mari kita lanjut ke checkpoint yang kedua, apakah lolos? Ya, oke, silahkan diperbaiki dulu. Oke. Dicek kembali surat kuasanya masing-masing, apakah sudah yakin dengan segi. Kalau masih ada yang salah, tadi kan contohnya sudah ada di depan, kalau masih ada yang salah, tolong diperbaiki. Ya, oke. Dicek kembali, siapa tahu masih ada yang minus. Karena setelah itu saya akan tutup, berarti kan saya anggap bisa. Nah, kalau nanti dalam iseng-iseng saya cek ternyata masih ada yang salah, nah berarti ini kan nilai tugas saudara. Mau tidak mau saya tidak bisa berikan nilai terbaik dalam
tugas-tugas saudara di sini. Oke, silakan pastikan kalau sudah bisa. Kalau sudah, kita akan naik step berikutnya. Punya Mas Aswin akan dicek oleh Mbak Rustina terkait dengan gugatannya. Silahkan komentar, dan semua yang lain boleh juga nanti berikan komentar. Jadi diperhatikan. Capek berdiri nggak? Kalau capek, ambil kursi. Itu ada kursi Mas, diambilin. Tolong, dibantu. Dipasang di tengah-tengah, ini kan dua, ada penghulu. Enggak, bercanda. Ya. Oke, baik. Dah ya, ambil napas. Siapa yang mau duluan? Yang mau duluan dikoreksi berarti jadi yang satunya jadi pengoreksi. Ya, Mas Aswin dulu ya, punyanya Mas Aswin, baru Rustina mengecek. Enggak, silahkan. Ya. Sama ya, kemudian bisa diperbaiki. Seandainya mengandung teman lain, mohon putuskan yang seadil-adilnya. Sama kami, cukup insya. Naik, coba ke atas. Ya, ada yang mau komen? Ibu Mana? subsidi. Iya, dia. Lagi, naik ke atas. Terus, top. Atau kalau cerita, itu biasanya kita akan menceritakan sesuatu dengan cerita pertama. Dia bilang penggugat itu adalah ini. Ya, bahwa penggugat punya tanah. Nah, tanah itu telah terbit sertifikat. Oke, sampai sini ceritanya nyambung. Nomor 3, dia katakan penggugat berulang kali meminta menghimbau kepada tergugat agar sertifikat milik sebagaimana tersebut pada poin 2 dikembalikan. Oke. Kapan ceritanya bahwa, kenapa cerita bahwa sertifikat ini ada pada tergugat? Mana ceritanya? Ya. Saya punya barang. Tiba-tiba ke depan hakim, barang saya nggak dikembalikan sama dia. Nah, gitu. Tapi nggak ada cerita, kenapa ada barangnya di dia? Ya, oke, itu ya. Mana ceritanya? Turun. Jawabannya sudah sampaikan. Oke, nggak ada kan? Ya, nggak ada ceritanya kan? Ya, terus.
masih dipegang tergugat. Oke. Jadi kalau menurut cerita ini, perbuatan melawan hukumnya di mana? Ayo, coba Mas Haswin. Perbuatan melawan hukumnya itu di mananya? Dari cerita yang di sini, saya enggak, bukannya. Dari yang kamu ceritakan ini, bahwa ternyata sampai sekarang sertifikat sengketa masih dipegang oleh tergugat. Maka merupakan satu perbuatan hukum. Berarti dipegangnya sertifikat oleh tergugat itu adalah PMH. Padahal kamu tidak cerita kenapa dia pegang itu. Ya. Pak, sampai sekarang istri saya nggak dipulangkan, Pak. Kenapa? Di rumah sakit. Dokternya PMH, Pak. Ya. Padahal dokternya memang kamu yang nyuruh ngerawat kan itu. Tapi kamu nggak cerita. Tapi istri saya Pak nggak dipulangkan, Pak. Ya. Ternyata usut punya usut, kamu yang belum bayar biaya rumah sakitnya. Kan ada cerita lain kan gitu. Misalnya contoh begitu. Kedua, naik ke atas. Naik ke atas lagi. Terus. Tergugatnya ada berapa? Terus turun ke bawah. Yang disebut tergugat ini siapa? Tergugat 1, tergugat 2, atau para tergugat? Yang mana? Kalau begini, katanya tergugat doang. Salah. Karena tidak ada kata tergugat. Yang ada adalah tergugat 1, tergugat 2, atau kalau keduanya disebut para tergugat. Cuma di sini dia menyebut hanya para tergugat. Hah? Oh, para tergugat. Oh iya. Yakin? Yang megang ini para tergugat? Yang megang siapa? Dua-duanya nih. Ceritamu gimana? Salah. Oke, ternyata bercerita itu tidak gampang ya. Ada yang sama kayak gini? Ada? Siapa yang megang sertifikatnya? Tergugat 2. Saudara menuliskan apa dalam punya saudara? Ada yang menuliskannya pada dipegang tergugat 2? Atau ternyata masih sama kayak gini, para tergugat juga? Kenapa? Ceritanya kayak gini nggak? Ini bukan hukum ya, ini baru cerita. Ternyata bercerita sesuatu itu belum tentu gampang ya. Oke, nih kan hanya suruh menceritakan kalau di sini kan. Benar nggak jadi ceritanya ini? Ceritanya benar nggak jadinya? Enggak. Dari ceritanya saja salah. Berarti dengan salahnya cerita, semua salah. Kenapa? Ceritanya salah. Ya turun ke bawah lagi. Turun lagi. Oke, di sini dia menyebutkan kerugian, oke, di bawah diminta. Ya. Di sini sebut sita, di bawah juga sita. Oke. Nah, tapi yang jadi masalah di sini apa? Ceritanya salah. Oke. Tidak menceritakan dengan benar. Adakah yang sama? Hah? Nah, mari kita sekarang lihat punya Mbak Rustina. Silakan. Hah? Apa? Oke, silakan. Yang tadi sama merasa ceritanya salah, ada angkat tangan? Berarti setelah ini silakan keluar. Hah? Nanti, sabar. Sabar. Nanti kita cari yang benar dulu deh, baru saya keluarkan. Oke. Nanti keluar semua repot juga. Mbak Rustina, oke. Silakan Mas Aswin yang mengecek. Alamatnya dapat lagi coba. Jalan Herilah. Beneran nih? Ngarang. Enggak ya. Silakan. Lanjut. Oke. Bentar, sampai di sini ada masalah, Mas?
Oke. Coba tarik paling bawah, Mbak. Tanda tangan. Terus sampai tanda tangan. Siapa yang tanda tangan? Nih. Oke, atas. Tarik paling atas. Terus paling atas tadi. Siapa yang bertanda tangan di sini? Ada yang sama kayak gini? Yang bertanda tangan di bawah ini. Coba lihat punya Mas Aswin tadi. Coba dibuka. Silakan bandingkan sama ini atau terus atas. Yang bertanda tangan di bawah ini siapa? Paling bawah. Tarik paling bawah tanda tangannya. Siapa yang tanda tangan? Ini bukan hukum ya, ini cuma kata-kata kan. Siapa yang tanda tangan? Yang tadi coba punya Mbak Rustina. Nah, siapa yang tanda tangan di sini? Ada yang kayak gini juga? Ada yang sama? Tanda tangannya salah? Sama cerita di bawah ini, segini salah? Ada? Oke. Silakan Mas Aswin, lanjut. Oke.
Gimana Mas Aswin? Ada masalah? Nomor 8, Pak. Kenapa? Itu bahwa para penggugat telah melakukan perbuatan melanggar Ya. telah melakukan perjanjian gadai. Ya. Terus? Seharusnya apa? Hah? Harusnya? Harusnya yang melakukan perjanjian harusnya tergugat, para tergugat dan para penggugat. Oke, para tergugat harusnya. Oke, itu ya hati kata salah menuliskan begini aja salah. Oke, tadi dari awal salah ya, tanda tangan cerita di awal salah, ini salah. Ada lagi nggak yang nemu? Nggak lihat Pak, saya Pak. Ada lagi? Coba lihat di bawah, turun. Turun. Oke, nomor 3 ini apa? Oke. Seperti saya ulang berkali, kalau sesuatu yang diminta di sini harus ada ceritanya di. Ada nggak cerita tentang Sita? Ada? Coba punyanya Mas Aswin tadi. Cari di sini dia minta Sita ya. Oke, di atas ada nggak dia cerita tentang Sita? Terus ada. Oke, alasan Sita. Nah, cerita itu selalu begitu. Setiap yang diminta di bawah haruslah diceritakan atau diberitakan atau diberi penjelasan terlebih dahulu sebelum diminta. Gitu. Jadi kalau tidak ada, balik yang punya Mbak Rustina tadi. Kalau tidak ada ceritanya, gimana tiba-tiba minta Sita? Padahal sebelumnya dia tidak ada cerita apa-apa. Gitu ya. Datang-datang, ajak ngobrol, lalu tiba-tiba pinjam duit. Nah, kira-kira gitu ya. Banyak. Lagi ramenya gitu. Minta dulu 100 ya. Jam dulu 100, ntar gua ganti. Ntar di mana? Di akhirat. Oke, gitu ya. Oke. Apa tadi? Apa salahnya ya? Masing-masing? Ada yang salahnya sama begitu? Ada? Oke. Saya ucapkan terima kasih dulu. Tepuk tangan buat teman kalian berdua. Nggak usah situ aja. Nanti ada korban berikutnya. Setelah tadi diungkap, nah saya sekarang tanya, siapa yang merasa benar? Kan sudah tahu tadi itu diungkap. Dan sekarang yang merasa benar, Mbak ya? Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang merasa benar. Kalau nggak ada yang merasa benar kan ya kita tutup aja kelasnya. Kenapa ya? Tugas ini Pak berarti kelas enggak? Ini kelas untuk mengerjakan lagi. Karena coaching belum selesai ya kita kerjakan lagi sampai benar. Kerjakan hari ini silakan. Kalau nggak sanggup ya kita bertemu lagi pekan depan. Gitu. Semudah itu kelasnya. Sampai kalian bisa. Target saya masih ada waktu 2 pertemuan lagi untuk menyelesaikan surat gugatan ini. Nanti kalau pekan depan sudah bagus, di pekan ke-7 saya akan coba kalian buat surat kuasa close book dengan tulisan tangan. Latihan. Belum. Gitu. Agar pekan depannya itu minimal dalam UTS yang benar surat kuasanya masih benar. Nah gitu.
Kalau pekan depan sudah bagus semua. Nah, saya cek dulu, ada nggak? Siapa tahu masih ada yang benar nih. Ada nggak yang merasa benar? Kemarin kan surat kuasa ada yang benar tuh. Ada nggak yang merasa benar? Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, ya ini ada standar yang dinilai. Gimana? Ayo. Ada yang merasa benar? Atau saya berulang dulu tanya. Kalian terkendala di bagian apa? Adakah yang saya tidak jelaskan? Atau jangan-jangan kesalahannya saya tidak menjelaskan. Tadi yang saya koreksi itu semua saya jelaskan ya? Yang tadi saya contohkan yang bertentangan di bawah ini itu sudah ada di modulnya? Ada di modulnya. Nah, saya tanya sekarang, kalian kendalanya di mana? Salah kata. Apalagi? Apalagi? Buat ceritanya. Oke. Mana yang laki-laki? Biasanya pandai buat cerita. Nggak bohong-bohong gitu kan? Nggak ada nih yang benar nih. Hah? Saya akan lihat lagi lah sekali. Kita tunjukkan. Siapa tahu malu-malu. Ternyata pas dicek betul gitu. Silahkan Mbak Rustina tunjuk 1, Mas Aswin tunjuk 1. Yang kira-kira benar lah ya. Wajah-wajah meyakinkan. Oke. Silahkan maju, Mas Aswin. Presensinya ada? Iya, tadi PJ kelasnya izin soalnya. Silahkan diambil ke atas. Si pennya izin tadi kayaknya. Ya. Ya, silakan maju. Tolong satu orang ambil presensinya di atas. Ada yang ngambilin? Ya. Siapa yang maju? Mana orangnya? Nah, mau nggak? Silakan dicek. Baik. Kita akan lihat. Siapa yang mau duluan? Iya, Pak. Oh. Mau duluan jadi yang ngoreksi atau yang dikoreksi? Yang dikoreksi. Berarti Mas Rafi yang akan dikoreksi. Punya ya Mbak Reni dulu dibuka. Dari surat kuasanya dulu. Diambil ke bawah biasanya. Oke, silahkan dicek. Setahu saya nggak ada NIK kayak gitu. Enggak. Ya waktu saya kecil tuh ada iklan yang selalu terngiang-ngiang sampai sekarang deh. Iklan apa ya? Telkomnet instan. Sampai era di zaman saya tuh saya pasti ngecek ke teman-teman saya tuh biasanya hafal angket 0809 894 kali. Itu selalu tuh terngiang-ngiang. Angkanya iklan yang diputar-putar sekian kali. Ya, jadi kadang ada angka-angka yang nggak apa-apa lah. Ini kayak ngarang nggak apa. Silakan, Mas Raffi dicek. Sekalian yang di belakang juga boleh ngecek. Rini santuy. Gimana Mas Raffi? Hah?
Benar ya? Oke lah, ya Raja. Saya percayakan aja lah. Saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, naik ke surat gugatannya. Mari kita lihat. Apa? Kenapa? Ya. Kenapa di tempatmu? Apa? PT-nya. Apanya? Maksudnya apanya PT-nya? Maksudnya gimana coba? Tadi yang namanya yang dia kan PT Bangkai Dana, kenapa? dia nomor 5-nya undang-undang Pak. Kenapa 5-nya undang-undang? Kenapa? Maksudnya apa undang-undang? Itu PT Pak. Hah? PT Pak. Maksudnya apa? Maksudnya PT itu apa? Yang di sini Pak yang undang-undangnya. Dimaksud yang di mana? Coba tunjuk di bagian apa nih? Nomor 5 Pak. Ya nomor 5 ini. Kan di sini kalau di saya nih supaya patut menurut hukum telah dilakukan oleh PT. Ya tidak harus sama dengan punyamu. Cerita itu boleh macam-macam. Nggak ada urutannya harus sama. Kamu poinnya juga. Kapan sama nggak bisa. Nggak ada ceritanya harus sama. Oh, berarti itu Pak. Oh, boleh. Yakin benar nggak sampai sini? Bentar Pak, saya lihat lagi ke bawah Pak. Oke, sampai di sini ada salah nggak kalian? Mbak Reni ada nggak merasa salah? Sampai sini aja lah, dari atas sampai bawah ini. Ada salah nggak? Tadi kan merasa katanya ada yang salah. Disebut benar kan? Yakin benar nggak tadi? Saya harus benar dan salah. Oke, di atas coba naik ke atas. Ya, ya turun dikit. Oke, oke. Tergugat satunya mana ya? Mana tergugat satunya? Di mana? Nggak ada di sini kan? Kenapa nggak ada? Padahal di bawah apakah dia menyebut ada tergugat 1, tergugat 2? Oke, tidak disebutkan. Harus declare secara jelas mana yang tergugat 1. Karena mengajukan gugatan itu bisa gugatannya bisa 1 nih jadi tergugat, yang 2 bisa jadi turut tergugat. Ya, harus declare dia itu sebagai apa? Jenis kelaminnya apa bahasa kamu? Ya, dia tuh klasifikasinya di situ sebagai apa? Gitu ya. Oke, lanjut. Apalagi Mas? Ada nggak? Terus sebentar, atas naik. Tuh, stop. Oke. Maka hak tanggungan hapus karena penggugat 1. Mana penggugat 1-nya?
Mana penggugat satu? Siapa yang dimaksud penggugat satu? Saya sih lagi ngantri. Oh. Kerjanya malah pulang dulu ya. Oke, lanjut Mas. Menceritakan atas sedikit. Nomor 8 ya. Ini sih hati-hati menggunakan kata. Kelihatannya bagus tapi kata-kata ini salah secara hukum. Bahwa dengan begitu para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perjanjian gadai tanpa sepengetahuan penggugat. Andai kata dengan sepengetahuan penggugat, apakah boleh? Nah kan? Dia menceritakan sesuatu yang kelihatannya bagus saja. Nah, gitu. Di atas, coba naik ke atas. Kan kamu nyebut undang-undang tuh. Cari dalam undang-undang itu apakah boleh hak tanggungan digadaikan. Cari, ya kan? Saya mau kan nggak tahu. Saya aja jarang baca. Ya kan cari. Hah? Kalau Adanya pendapat orang bang aja nggak boleh gitu. Tapi kalau yang secara pastinya sih sumber hukum itu apa? Sumber hukum itu apa aja? Undang-undang. Kalau nggak ada undang-undang, ya cari banyak. Jangan hanya nggak ada Pak di undang-undang. Nah itu berarti saudara sarjana hukum apa sarjana undang-undang? Ya. Cari di banyak. Bahkan kebiasaan itu jadi peraturan. Kebiasaannya dibentuk seperti ini, gitu ya, dicari. Loh, jangan tugas saya nyari kan ya. Tugas saya hanya menuntun saudara. Terus lagi. Nih, kualifikasi nomor 8-nya PMH-nya karena melakukan perjanjian gadai tanpa sepengetahuan. Ya, apakah betul itu yang disebut sebagai PMH? Oke. Oke, udah. Jadi benar apa salah? Oke, gantian. Badak Jaya, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Badak Jaya. Apa itu?
Sebegitu keras kita mencari kesalahan orang lain. Kan dari kemarin tuh salahnya Iya. ya Pak. Itu yang instansi pejabat-pejabat lainnya tuh itu kurang paham tuh salah atau benarnya. Terus kalau tentang substitusi sama retensinya ada. Terus baru Ya, Ada lagi saya upload tadi Pak. ada. Ini kan tanda tangannya salahnya Pak. Oke. Ada lagi di-upload katanya. Kan Nur Jaya tadi saya sudah sesat. Oke, coba Mbak di-downloadkan yang baru. Capek-capek Mbak Reni ngecekin ternyata file salah coba. Saya paling atas. Nah, Ada yang baru saya upload. ada nggak? Kamu? Refresh dulu. Ada? Ada. Oke, download lagi. Bedanya di apa, Mas? Tanda tangannya aja, ya. Terus ke bawah. Susanto. Oke. So, apa itu tanda tangannya? Saya cuma salah fokus sama itunya. Materainya tuh panjang amat. Gepeng ya. Gimana? cuma isi ini itu tadi. Apa? Isi Sini. ini. Untuk itu penerima kuasa berhak menghadap di muka Pengadilan Negeri Bekasi, instansi pejabat-pejabat lainnya, mengajukan serta masukkan segala surat-surat permohonan yang perlu, akta dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, menjalankan perbuatan memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan berikan oleh seorang penerima kuasa. Nah, dia kan punya hak nanti mengajukan gugatan, replik, duplik. Di mana tuh, Mas? Kamu masukkan di mana itu? Kata-kata itu. Ya, ini sebenarnya kan kata-kata kopas. Banyak saja sih yang cuma kadang tidak dibaca. Cuma ini memang meragukan. Bisa jadi masuk di surat-surat itu. Tapi kalau perlu dideklar, majukan gugatan, majukan replik, duplik dan sebagainya itu perlu dirinci di situ. Carilah contekan yang lebih bagus dibanding ini, ya intinya gitu. Sekali lagi, kalau bikin surat kuasa, bikin surat gugatan, silahkan kopas dari mana saja, gitu ya. Cari perbandingan yang menurut saya lebih bagus yang ini dan begitu, gitu ya. Cari kopasan yang lebih bagus, itu Mas. Oke, next ke atas ke surat gugatan.
biasanya Apa? biasanya kalau di nomor 1 itu Ya. menjelaskan dulu dia apa gitu. Penggugatnya siapa. Oke, boleh gitu ya. Cuma cerita dulu, jangan ujuk-ujuk. Pak, kemarin tuh gini. Sampean ki sopo. Yang gitu, cerita dulu, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya ini kayak gitu. Enggak ya maksudnya. Ya ketika mulai sesuatu kan gitu, kita bercerita. Ini seni bercerita sebenarnya. Ini seni untuk kita menceritakan sesuatu. Ternyata tidak segampang contohnya, ya kan? Nggak segampang bacot bapaknya. Kira-kira kalian ngomong gitu kan? Kata bapaknya gampang, ya memang ada contohnya. Tak segampang contoh yang dibuat oleh guru matematika. Ya. Ada lagi? Kalau misalnya 2 dan 3 ini bisa terbalik apa karena dia kan di atasnya menjelaskan perbedaan yang jadi seharusnya Oke. dulu. Apa yang jatuh? Nah, handphone boleh jatuh, hati jangan. Oke, lanjut. Oke. Stop sampai sini, atas sedikit. Lagi tadi stop. Sampai sini kamu nggak menemukan masalah? Ya, itu mbaknya itu. Kenapa selalu diungkapkan PT, padahal kenapa gunanya naik mbak, ke atas mbak, naik? Disebutkan di atas ini sebagai tergugat, itu gunanya agar di bawah ini ceritanya tidak lagi menyebut itu, tapi sebagai tergugat 1, tergugat 2, itu ya. Contohnya gitu kan? Ini modul kan? Ngapain ada? Oleh karena itu PT Selalu Jaya bermaksud menggugat. Padahal ini isinya adalah ngapain mas cerita ini, ngapain mas? Baru mau, ini kan gitu. Poin nomor 7 ini maksudnya apa mas? Hah? Kamu yang bikin ya? Kopas tuh boleh sekali lagi. Asal benar. Nyontek. Hah? Mana yang benar? Ya, nanti kita cek ya, benar apa enggak. Ya. Kopas tuh jangan ya. Sudah dikasih contohnya kan ya? Apa mbak? Yang salah apa mbak? Ada lagi salah nggak? Kalau sampai studi, kalau menurut Ya. kurang menjelaskan apa yang dia mau, akhirnya yang mau dia minta kan gitu. Ya, dia minta, coba lihat apa yang dia minta. Ya. Apa yang diminta itu tidak diceritakan, tidak mendeklar. Banyak hal yang tidak disebutkan. Apa yang wajib ada di dalam surat gugatan itu apa saja? Para pihaknya, substansinya kan 3 itu. Para pihaknya, ceritanya gimana, minta apa. Cuma 3 hal itu. Semudah itu. Semudah kalau orang nikah itu hanya butuh calonnya, wali nikah, dan saksi. Mahar itu boleh semurah-murahnya, boleh semahal-mahalnya, asal mampu. Nikah itu yang mudah kan begitu. Yang susah kan yang lain-lainnya itu. Uang panainya, gengsinya.
Kalau saya sih lihat sih calonnya, emang calonnya nggak ada baru nikah. Ya. Nah ini, yang lain-lain itu bunga-bunga yang lain tuh harus akan muncul kalau sudah ada yang pokoknya. Dia minta, ini apa nih? Ada sita nggak? Ada nggak sitanya mas? Di bawah dimintanya. Minta sita nggak dia? Nggak ada. Kerugiannya berapa mas? Ya, ini uang paksanya. Kerugiannya tidak ditulis di situ. Ya di atas juga nggak ada. Kan gitu. Coba gimana? Hakim akan memenuhi permintaan. Coba turun ke bawah tadi yang minta ganti rugi. Harus menanggung secara bersama seluruh kerugian yang timbul. Kerugian yang mana? Kata hakimnya. Kan gitu. Kerugian yang mana yang ditanyakan? Itu yang diminta. Oke, turun ke bawah. Lagi Pak, salahnya enggak Pak? Demikian permohonan ini jika tersebutkannya tak lupa diucapkan terima kasih. 4 kali 4, 16. Sempat tak sempat harus dibalas. Ya, nggak apa-apa. Oke. Hormat kami kuasa hukum pemberitaan. Jadi salah benar? Salah. Bapak ini perfeksionis minta yang 100% benar. Iya, di sini kita mintanya begitu. Ya. Yang bagus dan benar aja belum tentu dikabulkan sama hakim ya. Apalagi salah. Kan gitu. Gitu ya. Ini latihan. Diperbaiki. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ya, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi pasangan yang enggak ada, bercanda. Ngomel nanti. Ya silakan kembali. Masih adakah yang merasa benar? Hah? Tumben mbak-mbak ngaku salah. Biasanya biasanya perempuan selalu benar katanya. Aduh, ya. Ternyata tak semudah ceritanya. Ya. Sekali lagi, terkadang teori itu gampang. Tapi ketika membuat sesuatu itu namanya seninya. Saya kemarin itu sama istri sama anak saya kami itu sering bikin proyek bareng. Proyek apa? Proyek masak. Kadang itu. Kemarin itu kita bisa cobain bareng-bareng bikin kue cucur. Tahu cucur? Nah, cucur itu kalau di bahan gampang gitu ya, bahannya sangat gampang. Lalu cara bikinnya gampang, tapi selalu menuntut sesuatu hal trik tertentu yang membuat dia bisa gagal apa enggak. Apa itu? Ketika cucur itu kan digoreng. Jumlah minyak dan panasnya itu menentukan cucurnya itu jadi kue cucur atau jadi cireng. Maksudnya apa? Nggak ngembang itu kan kalau kue cucur kan ada garis-garisnya gitu ya di dalamnya. Nah untuk mengembang itu kita trial dan error. Begitu juga maksudnya membuat beginian. Ini tuh secara teori gampang ya gitu, tinggal plek. Ya. Bahkan terkadang tak semuanya tuh semudah. Bahkan mie instan aja bikinnya tak instan kan ya. Udah bikin mie instan gagal pula. Ada orang yang ngerebus air gosong, ada. Ada yang pernah ngerebus air gosong. Ya, nah itulah seni dalam membuat sesuatu. Di sini saya akan bimbing saudara sekali lagi, kita latihan. Tadi saya tunjukkan kesalahan-kesalahannya. Cukuplah sampai di sini gitu. Oh Pak, waktunya kan panjang enggak ya? Waktunya ini saya berikan kesempatan saudara untuk diperbaiki lagi sampai harapannya seperti kemarin bahwa tak ada lagi yang salah dalam membuat. Karena nyonteknya aja itu
belum tentu benar. Ini kan kalian buka nyontek di sana di sini kan itu ya, boleh kopas sana sini. Apalagi nanti waktu UTS saudara close book dan tulis. Oke, gitu. Ya. Latihan. Dari kesalahan ini kita perbaiki, pekan depan kita ketemu lagi untuk memperbaiki kesalahan. Yang berlalu biarlah berlalu. Kesalahan jangan diulangi. Nah, kesalahan jangan diulangi, awas ya. Pandai gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Ada ya? Yakin nggak ada nanya? Nggak ada, berarti kan saya yakin minggu depan bisa semua. Oh nggak nanya kok kemarin kan ya? Hah? Ya sudah tadi cerita-ceritanya tuh. Jadi cerita. Masa saya suruh bikin? Ya nanti kita lihat, siapa tahu minggu depan ada yang benar. Contoh itulah yang benar. Isi yang benar yang gimana? Ini tidak ada wajib. Isi yang benar itu tidak ada yang wajib persis seperti itu. Kalau surat kuasa tuh gampang ya, isi plot-plot. Nah kalau surat gugatan isinya ada cerita dan minta. Namanya cerita, seni ceritanya kalian. Mau ceritanya dengan begini, itu seninya kalian. Temukan sendiri pakem kalian dalam bercerita. Bahkan dulu saya di kantor saya tuh tahu ini yang bikin si ini nih. Yang ini nih bikin si ini. Kenapa? Bahasanya masing-masing. Kelihatan gaya bahasanya ini dan begitu. Itu ya, latihanlah membuat satu. Mudah-mudahan pekan depan tak ada lagi yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak ya.